Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, Shalom. Haleluya. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Mari kita bacakan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari bersama naikkan pujian. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sambil mengangkat kedua belah tanganmu di atas kepala. Oleh karena salib-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara naikkan pujian. Oleh karena salib-Mu, hidupku milik-Mu Tuhan.
kuasa salibmu pulihkanku. Bersama katakan, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena darahmu Tuhan, salibmu seluruh hidupku, seluruh hidupku Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyatakan dengan segenap iman dan jiwa kami Tuhan, bahwa kami mau mengikuti Yesus untuk sekarang sampai dengan selama-lamanya. Inilah deklarasi setiap kami Bapak. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat kedua belah tangan kita di atas kepala tinggi-tinggi. Kita mau deklarasikan ini di tengah-tengah Tuhan, di tengah-tengah siang hari ini. Inilah ucapan kami kepadamu Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Sama-sama nyatakan. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything that is in you. Everything that is. Oh,
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Allah kita siang hari ini. Amin Tuhan. Kini kami melompat bagi namamu dengan penuh sukacita. Setiap jemaat yang dikasihi hadir siang hari ini yang ingin melompat bagi nama Tuhan dengan sukacita penuh. Boleh bersama nyatakan bersama saya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi. Selamat siang. Shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini. Amin. Dengan salam kanan kiri mau katakan selamat hari Minggu. Mari kita bersukacita penuh dengan muji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Bagi bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita siang hari ini. Bersama-sama. Yesus kau kekuatan di hidupku. Katakan. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku. Angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sebab lembah yang kelam kami lewati Tuhan. Lembah yang kelam aku lewati. Sebab Engkau bersertaku. Sebab Engkau dalamku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan. Saya minta jemaat GPN siang hari ini boleh lambaikan tangan, nyatakan bersama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami nyatakan Tuhan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari nyatakan bersama-sama. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau bersertaku. Dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Mari jemaat yang dikasih angkat tanganmu, nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersama-sama. Mari jemaat yang dikasih nyatakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Haleluya. Ku nyatakan
sukacita siang hari ini. Berikan sorak-sorai lebih lagi siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu Tuhan, Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. bersama-sama siang hari ini. Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Haleluya. Bersama pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmatmu kasih dan rahmatmu tercurah. kami nyatakan bersama Tuhan. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Oh, Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu segalanya, amin. Janji-Mu yang Mari jemaat yang dikasih siang hari bersama-sama lambaikan tanganmu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Mari kita menari buat Tuhan Allah kita. Hey. 1, 2, 3, go. Hey. Hey, hey. Oh, hey. Bersama-sama siang hari di Kasih-Mu. Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, bersama-sama siang hari di bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Let's go. aman di dalam-Mu, Menara perlindunganku. Haleluya. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Haleluya. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah namamu, Kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Katakan Yesusku, sukacitaku. Yesusku, sukacitaku. Berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Haleluya. Dan persilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Mari persiapkan hatimu lebih dalam lagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan bagi kehidupan kami. Kami nyatakan Tuhan, dalam keadaan apapun itu Tuhan, kami berserah penuh. Sebab iman kami berkata, Engkaulah satu-satunya Tuhan bagi kehidupan kami. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, hanya padamu Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, amin. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, walau rasa sesak di dada Tuhan, rasa sesak di dada, tapi iman kami berkata, imanku berkata, sebab Tuhan kami yang pegang kuasa, yang pegang kuasa.
selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, amin, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal Kau di sampingku, Aku masih tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah Siap naik jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu ke hadapan Tuhan siang hari ini. Deklarasikan bersama. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, ya, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kami nyatakan, sebab Engkau ada bersama kami. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih amin, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, sebab pribadimu Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau dapati iman kami tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Apapun masalah, apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap teguh di dalam Engkau. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan isi hatimu, sampaikan tuntunanmu, agar kami mengerti kehendak-Mu di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terpujilah namamu, urapi firman-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini, agar firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi kami menangkap maksud isi hati-Mu dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah namamu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Ya, hidup ini penuh dengan perjuangan. Agar kita bisa tetap bertahan di dalam perjuangan kita bersama Yesus, maka kita harus memperdalam
hidup kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Pada siang hari ini firman Tuhan dengan judul Orang Percaya yang Murtad. Orang percaya yang murtad. Kita selalu menganggap orang yang murtad itu orang yang di luar Tuhan, di luar kita. Orang yang murtad juga bisa ada di dalam gereja. Masalahnya ini tanpa kita sadari. Orang percaya tidak peduli statusmu pendeta atau tidak, itu juga bisa murtad. Kita belajar firman Tuhan siang hari ini agar kata-kata murtad itu tidak nempel di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan kita sampai didapati engkau anak yang murtad ya. Akhir zaman ini dengan kedatangannya Dia yang sebentar lagi. Banyak sekali murtad besar terjadi di muka bumi ini. Murtad imannya. Yang murtad itu imannya. Imannya digadaikan. Murtad ya. Tidak ada seorang pun yang berani murtad. Dia akan tidak murtad kalau tidak ada backingnya di belakangnya. Tidak ada yang mendukung dia di belakangnya untuk murtad. Lihat saja, segala seseorang itu akan menjadi murtad kalau ada yang yang diandalkan di belakangnya itu apa. Dia pasti akan murtad ya. Kita belajar. Murtad berarti meninggalkan imannya, menjauh dari kebenaran dan berpaling dari Tuhan yang hidup. Jadi arti murtad itu meninggalkan imannya, menjauh dari kebenaran. Apakah kebenaran itu? Yaitu firman Tuhan. Dia berpaling dari Tuhan yang hidup. Percayakah kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup? Dia bukan Tuhan yang mati, ya. Ini bukan hanya sekedar jatuh dalam dosa, murtad bukan hanya sekedar jatuh dalam dosa, tapi lebih jauh lagi. Jangkauannya itu jauh. Menolak kasih karunia Tuhan dan kembali ini loh yang penting perhatikan. Ke jalan yang lama, kehidupan yang lama yang berlawanan dengan firman Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup yang lama. Dengan kehidupan yang lama tidak mengenal Tuhan. Kalau kita sudah menerima Yesus, selayaknya kita itu hidup baru, berjalan bersama dengan firman-Nya, karena firman itu adalah terang. Kalau orang yang senantiasa tetap di dalam kehidupan yang lama itu gelap, berarti engkau tidak akan bakal bisa berjalan di dalam terangnya Yesus. Baca Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Loh ini loh. Ya sudah tahu dosa sengaja tetap dilakukan. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Mengetahui tentang firman Tuhan. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jangan abaikan yang namanya dosa. Kecil-kecil enggak apa-apa. Cabai rawit saja kecil itu pedes. Betul apa enggak? Dosa kecil, semuanya dosa itu tidak langsung besar, dimulai kecil. Kecil-kecil, jangan sekali-sekali sengaja berbuat dosa. Ingat loh, Tuhan itu memangnya pengampun. Tapi suatu saat pengampunan kepada kita itu akan berhenti. Ya, jangan mempermainkan hidupmu dengan kehidupan dosa terus, ya. Apa arti ayat ini? Orang yang sudah tahu kebenaran, yaitu firman Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan, pertolongannya dan lain-lain, tetapi sengaja meninggalkan Tuhan, sedang menaruh dirinya dalam bahaya yang besar. Barang siapa yang statusnya sudah ngaku anak Tuhan tapi sengaja meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan, itu sebenarnya engkau menaruhkan dirimu dalam bahaya yang besar. Engkau menaruh hidupmu di dalam api yang besar, yaitu neraka. Mengapa orang itu bisa murtad? Kita pelajari. Kenapa orang itu bisa murtad? Jangan-jangan sampai itu ya ada pada diriku. Kalau ada, kita harus cepat-cepat singkirkan. Ada beberapa penyebab orang itu bisa murtad. 1, cinta dunia lebih dari Tuhan. Cinta dunia lebih dari Tuhan.
Pokoknya segalanya dunia dulu, Tuhan nanti nomor keberapa, habislah hidupmu. Karena hidup mati kita yang menentukan Tuhan, bukan dunia. Dunia itu bisa menjerumuskan kita makin parah ya. Contoh, ini anak-anak muda. Jatuh cinta indah sekali toh kalau jatuh cinta. Betul apa enggak? Jatuh cinta itu paling indah, semuanya dihalalkan. Kalau engkau sedang mulai jatuh cinta, mulai awal sudah tahu lain beragama, berbeda agama, sudah buang dari kamu cintamu itu. Banyak saya lihat ketemunya itu anak muda, Tuhannya dijual karena jatuh cinta. Jangan jual Tuhanmu karena cinta. Engkau tidak akan hidup karena cinta. Itu loh. Jangan mimpi, oh dia lain agama, nanti aku bawa kepada agamaku. No, banyak gagal. Banyak kegagalan itu terjadi. Kalau engkau kuat sekali di dalam Tuhan, engkau bisa nyeret. Kalau engkau tidak kuat, engkau yang keseret. Masalahnya itu. Ya, hai anak-anak muda sini banyak. Orang tua memperingatkan anak-anakmu. Sebelum jatuh cinta terlanjur dalam, kalau berbeda agama, itu sudah jangan. Ya. Cinta dunia lebih dari Tuhan. Ya. Baca 2 Timotius 4 ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas, cinta dunia dia meninggalkan panggilannya. Jangan meninggalkan panggilan. Panggilan Tuhan itu setiap orang itu berbeda-beda. Jangan sekali-sekali meninggalkan panggilan Tuhan yang sudah ada di dalam hidupmu demi dunia yang lain. Kedua, apa yang menyebabkan orang murtad? Cinta karier. Waduh, segalanya. Imannya kepada Kristus seringkali menghambat orang-orang tertentu untuk mencapai puncak suksesnya dia. Tadi saya di ibadah pertama saya bersaksi, saya itu punya sahabat karib. Dia itu kakaknya kokonya itu artis. Dia itu keluarga kental sekali, semua anak Tuhan itu luar biasa. Nyoba jadi artis. Kebetulan ganteng, wah cakep, ya diterima, rame. Tapi istilahnya setiap menerima film itu, layar lebar drama itu, selalu yang berhubungan dengan mistik, ngerti? Yang agama seberang. Kalau enggak itu dia enggak diterima, masalahnya itu. Akhirnya apa? Dia pindah agama. Pindah agama, masuk supaya tambah jobnya tambah rame. Tapi lihat, masa tuanya. Jadi bintang film itu kalau muda laku ya, kalau sudah mulai tua itu kan enggak laku. Akhirnya apa? Hidupnya hancur-hancuran. Apa yang kau dapat? Ketenaran di dunia, tapi engkau menggadaikan Yesus, ya. Enggak ada kehidupan, ya. Ketiga, apa? Cinta uang. Ada orang yang merasa mendapat kesempatan atau bantuan dari dukungan atau orang lain pada saat hidupmu susah. Hati-hati di saat kita hidupnya susah atau dalam masalah yang besar, perlu pertolongan. Kita itu kadang-kadang menggadaikan Yesus. Melepaskan imannya kepada Yesus untuk mencapai sesuatu. Contoh, kita butuh pertolongan kepada seseorang. Kebetulan orang itu agama lain dengan kita. Ditunjang setiap bulan, ini kejadian loh. Akhirnya apa? Diajak apapun melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, terpaksa dia itu ikut. Karena apa? Wah Bu, kalau saya tidak nuruti, nanti saya kehidupan keluargaku kan tidak ada yang menjamin. Inilah. Akibatnya apa? Demi sesuatu, jadi orang jadi murtad itu pasti ada yang mendukung sesuatu di belakangnya. Ya,
Akhirnya dia apa? Dia menggadaikan Yesus. Ya, saya sekarang tidak tahu kehidupan bagaimana. Ya, keempat apa? Karena sensasi. Seseorang meninggalkan imannya karena dia mencari popularitas atau sensasi. Hanya ingin diterima oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu berkali-kali saya mengingatkan di dalam suatu perkumpulan, pergaulan, komunitas apapun juga. Hati-hati. Kadang-kadang kita takut tidak diterima di dalam sekelompok itu, maka kita ikut. Kelihatannya Kristen, kelihatannya anak Tuhan, tapi sudah tidak mencerminkan anak Tuhan karena kelakuannya sudah tidak baik. Jadi kalau engkau bergaul dengan siapapun juga, jangan melihat status pendeta ya, tidak. Lihatlah kehidupan itu. Saya tidak menjelekkan pendeta. Kita harus hati-hati. Kan saya pernah bersaksi tentang kakak saya. Hati-hati dengan reuni ya. Saya itu paling khawatir kalau anak-anakku di bawah 3 gereja itu ngikuti reuni. Habis kalau ikut reuni kita enggak ngerti. Hati-hati, itu pengalaman di Surabaya. Kakak saya ikut reuni sudah tahun 97 sudah lama. Ya kumpul semuanya itu. Statusnya semua hamba Tuhan, masalahnya itu pendeta, PDM, PDT, semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan di gereja. Tapi ketika reuni apa yang terjadi? Minum-minum, kakakku kan kaget, kakakku perempuan pendeta. Gini, oh enggak apa-apa, kan enggak sering-sering, sekali-sekali. Akhirnya kakak saya itu keluar, belum acara selesai pulang. Kakak saya keluar dari grup itu, dicaci maki loh. Wow, sok suci gini kita gini. Masa bodoh. Hati-hati, kita harus bayar harga untuk mengikuti Yesus, ya. Yang kelima, imannya dangkal. Banyak orang kelihatan semangat ikut Tuhan. Ikut Tuhan harus semangat, tapi bukan semangat saja, ya. Tapi kalau semangat, hanya semangat tanpa mengenal firman Tuhan akan mudah tersesat, tersandung, dan akhirnya meninggalkan iman. Banyak orang itu pokoknya ngikut Yesus, pokoknya semangat melayani, tapi tidak ngerti apa-apa di dalam firman. Engkau gampang tumbang. Ya, jadi ada 5 hal yang membuat orang itu murtad. 1, cinta dunia lebih dari Tuhan. 2, cinta karier. 3, cinta duit, jen-jen uang. Pokoknya mati-matian cari uang. Tuhan nanti. Saya itu paling sedih kalau melihat anak-anak rohaniku. Aduh, pagi sampai malam muter terus cari duit. Memang kita butuh duit. Tapi di mana Tuhanmu? Ya, sekarang kita bisa ngecek kehidupan kita sehari-hari. Berapa jam kau bisa berdoa dengan berapa jam kau bisa jalan-jalan ke mall? Lebih banyak mana? Lebih tahan di mall ya. 8 jam kita bisa di mall loh. 6 jam. Coba 8 jam atau 6 jam duduk diam di kaki Tuhan. Kuat apa enggak? Enggak. Benar apa enggak? Kita harus belajar. Bukan saya anti mall, tidak. Tapi kita harus mana yang lebih prioritas hidupmu di dalam Tuhan. Ya, karena sensasi. Kelima, karena imannya terlalu dangkal. Anak Tuhan jangan jadi anak Tuhan kulitnya saja. Kita harus sampai dalam. Ya, kalau kalian mau makan misalnya apa? Mau makan apel. Ya ada sih apel makan sama kulitnya ya dicuci. Tapi kan harus dikupas ya. Kita baru nikmati enak itu dagingnya apel ya. Demikian hidupmu. Kalau engkau hidup tidak di kulit-kulitnya Tuhan saja, luarnya saja, engkau sampai dalamnya, waduh itu indah. Ketemu Tuhan, ngerti Tuhan itu enak, hidupmu itu akan enteng. Benar, saya enggak bohong. Saya dulu juga kulit-kulitnya saja. Tapi aku makin mau berusaha masuk dalam kepada Tuhan itu makin ngerti, makin hidupku makin enak. Masa tuaku benar. Coba kalian bisa berenang, enak ngambang atau enak nyelam? Nyelam lebih bagus toh. Kalau di lautan bisa melihat pemandangan di dalam. Kalau di atasnya kan yang dilihat apa? Tepi-tepi pantai saja ya. Kekecewaan dan penderitaan bisa membuat orang jauh dari Tuhan dan menjadi murtad. Bertahanlah di dalam setiap penderitaanmu saat ini.
Itulah ujian proses yang harus engkau lalui di dalam penderitaanmu, di dalam masalahmu. Ada orang yang ikut Tuhan hanya karena berkat. Ini hilangkan dari kamus otak kita. Cari Tuhan berkat. No, enggak boleh. Kalau engkau hanya cari berkatnya saja, enggak usah cari Tuhan, enggak usah ke gereja, ke Gunung Kawi saja. Itu bisa berkat seketika. Cari Tuhan karena engkau mencintai Tuhan. Engkau melayani Tuhan karena apa? Karena engkau melayani Tuhan karena aku mau membalas cinta kasih Tuhan. Aku mau melayani menjadi hambanya. Percayalah di dalam setiap pelayananmu. Itu sudah Tuhan sediakan upah. Nggak usah bingung-bingung cari berkat. Ada, pasti ada. Nggak mungkin Tuhan itu berhutang kepada kita. Engkau tidak terberkati. Tapi pelayanan harus dengan hati yang tulus ya. Ketika doamu tidak dijawab, bisnismu gagal, sakit tidak sembuh, lalu marah dan berkata, lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Itu saat itu juga engkau nyatakan dirimu murtad. Doa gak dijawab, gak sembuh, bisnis gagal, semuanya kacau. Sudah, aku meninggalkan Tuhan. Engkau menyetempel dirimu sendiri, engkau orang murtad. Orang murtad itu pilihan kita, wong. Kita mau jadi murtad atau enggak itu ada di tangan kita sendiri, ya. Padahal penderitaan seringkali justru dipakai oleh Tuhan untuk ujian imanmu. Setiap penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita itu adalah ujian imanmu. Seberapa imanmu itu makin kuat atau makin melemah, itulah ujian. Kalau imanmu makin naik tingkat, percayalah berkat ada. Kalau makin melorot ya jangan harap berkat. Ya, tipuan ajaran sesat. Baca Timotius 4 ayat 16. Apa kata firman Tuhan? Awasilah dirimu sendiri. Ayo, dirimu itu awas sono, tidak ada orang lain loh. Dan awasilah ajaranmu. Jadi saya selalu ngomong, kalau di tempat sini di gereja, siapapun yang khotbah, kalau pengajarannya tidak cocok dengan firman Tuhan, buang. Demikian juga kalau saya mengajarkan sesuatu yang tidak baik, jangan engkau lakukan, jangan engkau dengarkan, buang saja. Jadi awasilah dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengawasi. Dan awasi ajaran setiap firman yang engkau tangkap. Itu awasi. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan apa? Menyelamatkan dirimu sendiri, bukan orang lain. Dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan dirimu? Ya dirimu sendiri, tidak ada orang lain. Cuma Tuhan melihat saja. Jadi jaga hidupmu baik-baik. Awasi apa yang engkau ucapkan. Apa yang engkau lakukan. Karena setiap yang engkau omongkan, yang engkau lakukan itu yang menentukan hidupmu kelak. Kedepannya kamu mau apa, itu terserah dirimu sendiri. Ya. Sekarang mengapa murtad itu paling Tuhan tidak suka? Itu berbahaya bagi anak Tuhan. Harus ngerti, kenapa murtad itu tidak boleh. Agama lain saja sudah ngomong murtad itu tidak baik. Kita harus ngerti. Satu, karena engkau akan kehilangan keselamatan. Tidak ada mundur kembali lagi. Jangan percaya kalau ada orang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Tidak. Oke, pertama kali keselamatan itu diberikan kepada kita secara gratis. Pegang baik-baik. Setiap saat di dalam perjalanan hidupmu, keselamatan itu bisa lepas, hilang dari hidupmu. Pertahankan keselamatan sampai akhir hidupmu, sampai engkau menutup mata. Itu pegang baik-baik. Karena itu jaminan keselamatan itu engkau bisa masuk surga. Kalau engkau kehilangan keselamatan, jangan mimpi masuk surga. Ya. Orang yang meninggalkan imannya itu menolak Kristus sebagai juru selamatnya, berarti menolak satu-satunya jalan kepada Allah menuju surga. Kalau engkau menolak Yesus, berarti engkau menolak jalan satu-satunya untuk sampai ke surga. Oke, Roma
banyak jalan menuju Roma. Itu kan Roma. Kalau surga enggak, cuma satu. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa tidak mengikut aku dan jalannya, maka engkau tidak sampai kepada Bapa. Ya. Kedua, mengapa murtad itu berbahaya? Hatinya akan menjadi keras. Orang yang murtad diomongi apapun juga sudah enggak bisa mendal. Itu berarti hatinya sudah tidak lembut lagi, sudah menjadi keras. Hati-hati dengan hatimu. Kalau setiap menerima masukan, orang menasihati engkau, firman masuk engkau tolak, terus posisi hatimu sedang mulai keras. Seperti Raja Firaun. Berapa banyak tulah yang sudah ditunjukkan sama Tuhan, tapi dia tetap melawan Tuhan. Ya toh? Akhirnya Firaun sulit kembali. Jangan sampai kita itu ketika mau bertobat, Tuhan sudah tutup pintu pertobatan. Jangan mempermainkan hidupmu dengan dosa. Ya, dosa minta ampun, dosa minta ampun. Oh enggak apa-apa, Tuhan Maha Pemurah. Suatu saat ketika kamu berdosa minta ampun, oh enggak, tak tutup, diskonnya sudah habis. Celaka kita ya. Ketiga, akan menghujat Roh Kudus, akan menghujat Roh Kudus. Ya, puji Tuhan kalau kita masih dipenuhi Roh Kudus. Ya, tapi hati-hati. Kamu sudah bisa tahu apa enggak Roh Kudus itu masih tinggal di dalam hidupmu atau sudah meninggalkan masalahnya itu. Ya. Orang yang selalu menolak Tuhan dan menolak suara Tuhan, itu lama-lama Roh Kudus akan meninggalkan hidupmu. Diperingati, pernahkah ketika kita melakukan sesuatu rasanya hati itu tidak enak? Jangan lakukan. Itu Roh Kudus sedang berbicara. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau terus menerobos peringatan dari Tuhan di dalam hatimu, Roh Kudus engkau dukakan, bahkan dia akan meninggalkan hidupmu. Ya. Sekarang bagaimana kuncinya agar kita tidak murtad? Lah, itu yang paling perlu. Bagaimana agar kita tidak jatuh dalam murtad itu? Satu, berakarlah dalam firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Berkali-kali saya ngomong baca. Ngerti enggak ngerti dibaca, terus dipikir, direnungkan. Lakukan. Tanpa melakukan firman Tuhan, engkau belum jadi anak Tuhan yang sepenuhnya anak Tuhan. Misi separuh. Hanya anak Tuhanlah yang menjadi pelaku firman. Hanya yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman. Kenapa? Kita harus hidup di dalam firman itu. Karena di dalam firman itu selalu ada tuntunan hidup. Mana boleh, mana tidak. Jadi kita akan nurut. Orang yang hidup di dalam firman pasti hidupnya itu aman. Meskipun ada badai pasti dia akan kuat. Karena dia ngerti firman. Ya, baca dan renungkan, jangan baca tok tapi tidak pernah melakukan. Yang paling gampang sudah dilakukan. Ampunilah orang yang bersalah kepada engkau. Itu loh yang paling gampang. Sudah ngampuni? Lah. Kalau sudah lakukan, terus engkau lakukan berarti kamu menjadi pelaku firman. Setialah dalam doa. Membangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan kapan? Kadang-kadang setiap hari itu menu utama yang tidak bisa diganti dengan menu yang lain. Berdoa dan firman Tuhan itu menu utama bagi anak Tuhan. Bergereja dan bersekutu. Jangan menjauh dari komunitas orang kudus. Ya, jagalah hatimu dari cinta akan dunia, dari jabatan, dari kesenangan dunia. Jadi ada 5 yang terakhir. Peganglah janji Tuhan. Percayalah bahwa Dia itu setia menolong sampai akhir. Tuhan itu akan menolong sampai akhir. Dari awal ditolong, tengahnya sampai selesai Tuhan pasti menolong. Pasti itu pegang baik-baik.
Posisikan hidupmu itu benar di dalam Tuhan. Pasti Tuhan bertanggung jawab, setiap masalahmu pasti akan ditolong. Awal, tengah, sampai akhir selesaikan. Tapi Tuhan bisa juga awalnya saja tidak sampai selesai kalau dilihat orang ini sudah murtad atau jauh dari Tuhan. Kalau manusia menolong pada awal, saya mau pinjam uang, misalnya kepada Sally, Sel, aku pinjam 1 juta atau Sel. Ya tante ini ya. Dengan Sally agak merengut. Ya ini tante ya. Terus lain kali 1 bulan aku datang lagi. Sel pinjam lagi. Manusia terbatas ya, maaf saja ya. Tapi kalau Tuhan tidak, dia akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Ya, jadi ada 5 hal kunci agar kita tidak murtad. 1, berakarlah dalam firman. 2, berdoalah setiap hari. 3, bergerejalah. Jangan menjauh dari komunitas orang-orang kudusnya. 4, jagalah hatimu dari cinta akan dunia ini. 5, peganglah janji Tuhan. Ya, panggilan Tuhan kepada kita semua apa? Setialah sampai akhir hidupmu, jangan murtad. Setialah sampai akhir hidupmu, jangan murtad. Baca ayat terakhir, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jaminannya Tuhan luar biasa. Kita selalu ingin selamat masuk surga, tapi tidak bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Bertahanlah. Janjinya Tuhan itu ya dan amin ya. Iming-iming dunia jangan engkau hiraukan, itu yang membuat kita tidak bisa bertahan sampai akhir. Ingatlah baik-baik ya pagi siang hari ini. Murtad adalah bahaya yang nyata real bagi anak-anak Tuhan. Tuhan rindu kita bukan hanya percaya sebentar, hari ini percaya, besok kendor, besok lagi percaya, kendor lagi. Tidak, tapi Tuhan minta kita harus bertahan sampai akhir. Jangan biarkan cinta dunia, kekecewaan dan goda-godaan membuat engkau meninggalkan Tuhanmu. Jangan sampai pekerjaanmu meninggalkan Tuhanmu. Kerja mulai pagi sampai malam, besok malam muter terus sehingga tidak ke gereja, tidak ada doa. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Tidak ada. Hanya apa? Perkenanan Tuhan. Semua rindu masuk surga. Oke. Tapi jalani, bayar harga untuk mencapai surga itu. Amin. Anak-anakku, aku tidak tahu pergumulan apa. Bertahanlah. Jangan jadi orang murtad. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mengucap syukurlah. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus senantiasa melihat kehidupanmu. Engkau sedang menderita, Tuhan tahu. Oh haleluya, Tuhan terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi. Ku bersyukur
Kami mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Kalau sampai hari ini kami dalam keadaan sehat, bahkan bisa beribadah di tempat ini, semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi permasalahan kami saat ini. Kami percaya Engkau adalah Bapakku yang baik. Engkau akan bekerja buat kami Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk menanti pertolongan-Mu Tuhan. Agar kami tidak murtad, agar kami tidak undur Tuhan. Oh, biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga demi keluarga, apa yang mereka butuhkan, yang diperlukan, Engkau cukupi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.